Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang membumikan Islam di Indonesia. Islam di Indonesia ini sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak lama, bahkan sebelum Nusantara disatukan menjadi nama Indonesia. Ini dibuktikan ada beberapa kerajaan yang telah menjadikan Islam itu sebagai dasar pemerintahannya. Kita ambil contoh, salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Samudra Pasai, itu menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahannya. Pada tanggal 9 Ramadan yang jatuh pada hari Jumat, pembacaan teks proklamasi ini dilakukan oleh Bung Karno setelah mendapat dukungan dan izin dari para ulama. Di sini Soekarno mantap untuk memproklamirkan kemerdekaan. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa sebenarnya Islam itu sudah ada sejak dulu, setelah menjadi spirit perjuangan bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Islam juga telah mengobarkan semangat para pahlawan dalam mewujudkan kemerdekaan. Sampai akhirnya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin juga mengilhami para pendiri bangsa dalam merancang tata negara yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2010, Islam itu merupakan populasi muslim tertinggi di dunia. Persentase muslim ini bahkan mencapai 12,7% dari populasi dunia. Tapi pada saat ini, populasi itu mengalami penurunan menjadi 85%. Menurunnya populasi muslim di Indonesia ini menunjukkan bahwa pasca kemerdekaan spirit Islam malah meredup. Modal besar berupa solidaritas keagamaan Islam ternyata kesulitan menemukan konteks penerapannya pada dewasa ini. Karena itu nilai Islam pun menjadi gamang tak dapat difungsikan dengan baik untuk memajukan bangsa dan negara. Jika dahulu melawan penjajah merupakan alasan bahu-membahu umat Islam dalam mencapai kemerdekaan, kini umat Islam seolah lupa untuk menjaga dan memanfaatkan modal sosialnya itu. Bukti kendornya peran umat Islam dalam pembangunan negara terpampang jelas di berbagai sektor kehidupan. Contohnya misalkan di sektor pendidikan, ekonomi, hingga sosial budaya. Bangsa Indonesia masih terkesan mengekor pada perkembangan bangsa lain. Kalau tidak mau disebut tertinggal, jelas ini adalah deviasi dari kenyataan sejarah. Sebab umat Islam pernah berjaya dan menjadi pionir dalam memajukan peradaban di masa lalu. Terpuruknya bangsa Indonesia saat ini juga tak pelak turut merusak citra Islam sebagai agama mayoritas di negeri ini. Sulit disangkal bahwa modal keislaman rupanya masih hanya sekedar simbolisasi, tanpa benar-benar menyentuh dan menyelesaikan masalah mayoritas kehidupan masyarakat yang terjadi. Warga muslim Nusantara sedikit demi sedikit mulai kehilangan roh keislamannya dalam konteks kehidupan bernegara. Kalau berbicara tentang Islam dan negara, persaudaraan umat Islam itu memang tak tersekat oleh batas teritorial negara. Penganut agama Islam di belahan dunia manapun tetap dipersaudarakan oleh kesamaan akidah. Namun demikian, fragmentasi umat Islam dalam batas-batas kenegaraan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Ini bukan berarti melencengkan agama dari si nilai universalnya, tetapi lebih pada kepentingan mewujudkan nilai-nilai Islam secara kontekstual. Implementasi nilai keislaman memang tak mau harus memperhatikan karakteristik sebuah negara. Negara yang lahir dari sejarah yang panjang jelas memiliki keunikan sendiri. Karena keadaan ini pula lah nilai-nilai Islam perlu dikontekskan secara berbeda-beda. Ringkasnya, kepribadian negara dan spirit keislaman adalah dua elemen yang tidak bisa dipisahkan. Mereka harus dipadankan dengan baik. Dalam kehidupan bernegara juga, bangsa Indonesia yang merupakan mayoritas Islam, mayoritas Muslim ini jelas perlu mengawinkan jiwa keislaman dan juga jiwa keindonesiaan. Wujudnya adalah muslim nasionalis, yaitu perpaduan spirit antara keagamaan dan cinta negara dalam diri anak bangsa. Hanya dengan cara itu nilai Islam akan terwujud secara optimal dalam kehidupan bernegara. Kemudian kalau misal di sini telah mengandung nilai kemanusiaan universal yang ampuh menjembatani ragam kepentingan demi harmonisasi kepentingan agama dan negara, maka nilai-nilai Islam dan Pancasila sudah tak perlu dipertentangkan lagi dengan alasan bahwa Pancasila tak aspiratif terhadap Islam. Kalau misalkan kita lihat
sila pertama dari Pancasila itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Otomatis di Indonesia menganut paham bahwa sebenarnya mempercayai Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa. Kini mendudukan agama dan negara pada posisi yang saling menguatkan ini merupakan jalan yang terbaik. Jadi sejarah banyak mencatat bahwa agama dan negara adalah entitas yang saling memberikan legitimasi, utamanya kepada pemerintah kerajaan Nusantara dahulunya. Kita perlu mencermati kembali eh, pesan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu ada di Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Di sini adalah pemerintah. Ayat ini mengisyaratkan bahwa meskipun terdapat hierarki ketaatan bagi seorang muslim, mendahulukan Allah dan Rasulnya adalah sebuah keharusan, dan juga mentaati ulil amri. Tapi selama kekuasaan negara tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka taat kepada pemimpin negara juga merupakan sebuah kewajiban. Kita berbicara tentang muslim dan nasionalis, di mana memadukan antara kita sebagai seorang muslim dan juga kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Pola pikir yang memandang kehidupan duniawi atau hablum minanas tak lebih penting daripada menunaikan ritus keagamaan atau hablum minallah, jelas berpengaruh terhadap kontribusi umat Islam dalam membangun negara. Ada beberapa anggapan bahwa kehidupan negara yang duniawi adalah ilusi fana hina, bisa membuat kaum muslimin mengabaikan tanggung jawabnya kepada negara. Ringkasnya, pola pikir semacam ini sama halnya dengan pola pikir sekularisme yang bersifat dikotomi, namun lebih mementingkan urusan ukhrawi. Padahal sebenarnya Islam itu mengenal yang adanya konsep tawazun, di mana seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi memang kita boleh mencermati Quran surat Ibrahim ayat 35. Di sini Allah berfirman, ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Kemudian berbicara tentang modernitas Islam, keterpurukan bangsa Indonesia di berbagai sektor kehidupan bahkan pada saat ini tentu menjadi sebuah ironi. Islam sebagai agama yang membuka diri terhadap modernitas harusnya mampu mendorong bangsa Indonesia untuk lebih maju. Nilai Islam yang abadi sepanjang zaman mestinya menjadi modal besar dalam membangun negara. Terlebih Islam adalah ajaran agama yang sangat komprehensif karena di dalamnya itu mengandung nilai-nilai sebagai pedoman untuk seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi tidak bisa disangkal bahwa kitab suci Al-Quran ini sebagai pedoman umat Islam merupakan lumbung ilmu yang tidak ada habis-habisnya. Jawaban atas segala macam persoalan hidup, baik untuk duniawi dan ukhrawi, dapat ditemukan panduannya di dalam Al-Quran. Kalau misalkan ada beberapa hukum Islam yang tidak kita temukan di dalam Al-Quran, kita bisa mencarinya di hadis, karena di hadis sunnah itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Untuk menyongsong kembali kejayaan Islam di Indonesia, kita harus mengoptimalkan peran umat Islam di Indonesia. Jadi perannya adalah dalam pembangunan negara adanya anggapan yang mempertentangkan antara agama, negara, dan modernisasi. Agama Islam hanya digaungkan untuk kepentingan ukhrawi semata, tetapi tidak, karena memang Islam itu sangat komprehensif. Dia mengatur semuanya, baik itu hukum, ekonomi, dan segala macam itu ada diatur di dalam Islam. Akhirnya spirit agama, nasionalisme, dan modernitas ini merupakan tiga elemen tidak terpisahkan. Keyakinan agama adalah sebuah ikatan spiritual kita antara manusia dengan Allah. Kemudian nasionalisme ini adalah ikatan kenegaraan kebangsaan kita sebagai warga negara. Dan juga sedangkan modernitas adalah ikatan zaman, di mana setiap orang itu mempunyai zamannya masing-masing. Ketiganya niscaya menjadi bagian dari pribadi umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia yang merupakan mayoritas Muslim sudah sepatutnya memadu-madankan ketiganya dalam upaya membangun bangsa dan negara. Umat Islam juga telah mempunyai peranan penting di dalam
membuat hukum Islam, jadi memang ada kompilasi hukum Islam, itu perpaduan antara hukum yang ada di Indonesia juga dipadukan dengan hukum Islam. Di dalam ilmu ushul fikih ini dikenal kaidah al-adah muhkamat, adat istiadat itu bisa menjadi hukum. Di Indonesia telah lama terjadi bahwa pembagian waris antara suami istri mendapat masukan berupa dua model yang berasal dari adat. Kita ambil contoh di Banjarmasin, yaitu ada yang namanya perpantangan dan gonogini di Yogyakarta, Solo, yang nantinya akan menyebar di seluruh Jawa, atau biasa suku-suku lain pun akan memakainya, suku-suku lain pun juga memakainya. Keduanya ini merupakan respon masyarakat adat yang berada di luar lingkup pengaruh kiai terhadap ketentuan nas yang pemahaman lama yang merupakan pegangan para kiai. Harta rumah tangga itu dianggap sebagai perolehan suami istri secara bersama, yang karenanya mesti dipisahkan dulu sebelum diwariskan kepada yang masih hidup atau kepada anak-anaknya. Kontribusi Islam terhadap hukum di Indonesia juga sangat banyak, terutama dalam hal pernikahan, di mana harus menikah dengan agama yang sama. Terus kemudian dalam pembagian zakat dan yang lainnya, Islam memegang peranan penting dalam pembuatan hukum Islam di Indonesia. Kemudian berbicara tentang corak keberagamaan di Indonesia, keragaman adalah satu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti ini ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan juga gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang sebenarnya tidak dimiliki oleh bangsa lain. Harusnya pemerintah Indonesia bisa mendorong keragaman tersebut menjadi satu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Saat ini kita sedang dipecah, apalagi setelah pemilu, umat Islam mulai terpecah. Si A memilih ini, si B memilih ini. Harusnya kita bisa tetap bersatu dalam satu naungan Islam. Di sini keragaman juga bisa banyak diartikan. Ada banyak macamnya, contoh keragaman dalam suku bangsa Indonesia, keragaman dalam beragama, keragaman dalam adat istiadat. Karena memang Indonesia itu kaya akan suku, adat, dan budaya, makanya setiap suku itu mempunyai adat dan budaya masing-masing, tapi tidak terlepas dalam ikatan naungan hukum Islam. Mana keberagaman manusia ini ada di tingkat individu. Keragaman manusia pada setiap individu itu memiliki ciri tersendiri pada individu lain. Contohnya pada sikap, watak, kelakuan, temperamen, hasrat, itu tergantung dari suku, adat, dan budaya dalam satu suku bangsa. Kemudian hal ini menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang paling heterogen di dunia. Selain India ya, suku bangsa merupakan identitas sosial budaya seseorang. Artinya, identifikasi seseorang dapat dikenali dari bahasa, tradisi, budaya, kepercayaan, dan pranata yang dijalaninya yang bersumber dari suku bangsa di mana dia berasal. Kemudian keragaman ras di Indonesia. Keragaman ras di Indonesia, ini beberapa ahli mempunyai pendapat berbeda mengenai pengertian ras. Namun secara umum ras dapat diartikan sebagai sekelompok besar manusia yang memiliki ciri fisik yang sama. Tapi dia dari ras manapun, dari negara belahan manapun, dari suku apapun, tetap mereka disatukan dalam satu akidah Islam. Jadi di sini manusia yang memiliki perbedaan ras dengan manusia lain karena adanya perbedaan ciri fisik seperti warna kulit, warna, dan bentuk rambut, bentuk muka. Mungkin kalau untuk suku yang ada di Indonesia sendiri ada beberapa daerah yang bisa dicirikan. Misalkan untuk yang sejenis yang berkulit putih, mata sipit, itu orang Palembang, Bangka, dan yang lainnya, itu ada beberapa, tapi tidak terlalu mencolok dibandingkan dengan ras-ras yang ada di dunia. Ras-ras yang ada di dunia itu bisa dalam bentuk tubuh, kemudian warna kulit, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, dan yang lainnya. Sebenarnya di Indonesia ini mempunyai keragaman yang cukup banyak dibandingkan negara-negara yang lain. Masyarakat Indonesia ini memiliki keberagaman ras. Ini disebabkan kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Sejarah penyebaran ras di dunia, letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Di sini ada beberapa ras dalam masyarakat Indonesia, antara lain ada ras
Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, dan juga Bali. Kemudian ada juga Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua ras Melanesoid yaitu mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Mereka mempunyai ciri yang sama, mulai dari ciri rambut, terus kemudian warna kulit, dan yang lainnya. Kemudian ada yang namanya ras Asiatik Mongoloid yaitu orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tinggal menyebar di seluruh Indonesia namun terkadang mendiami daerah tertentu. Terakhir adalah ras Kaukasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya Islam itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan terutama perkembangan di Indonesia. Bagaimana Islam berperan dalam masa perjuangan, terus kemudian setelah masa perjuangan, terus kemudian Islam juga berperan dalam penetapan hukum Islam dan yang lainnya. Jadi memang Islam adalah satu agama rahmatan lil alamin yang di sini mengakomodir semua kepentingan umat manusia, mulai dari ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan yang lainnya. Itu semua ada di dalam hukum Islam. Hukum Islam yang bisa kita ambil rujukan yaitu ada dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Kemudian hukum Islam yang kedua itu hadis yang kita bisa jadikan rujukannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.